Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kepedulian Wali Kota Madiun Maidi kepada masyarakat kecil memang tidak perlu diragukan lagi. Terbaru, Wali Kota memperkerjakan puluhan anak yatim piatu sebagai tenaga upahan di pemerintah Kota Madiun. Informasi ini kami rangkai dengan berita terkait Pendeta Pang di Kota Madiun berikut ini. Upaya memutus rantai kemiskinan di Kota Madiun terus dioptimalkan, salah satunya dengan memberikan pekerjaan anak yatim piatu yang kurang mampu. Harapannya, anak-anak kurang beruntung tersebut dapat hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan di keluarganya. Setidaknya, terdapat 42 anak yatim piatu yang direkrut untuk bekerja di pemerintah Kota Madiun sebagai tenaga upahan. Mereka ditempatkan di kelurahan hingga sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Puluhan anak yatim tersebut sudah mulai aktif bekerja sejak 1 Oktober lalu. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bahwa anak yatim piatu yang sudah tidak punya orang tua cukup lama dan masih memiliki adik yang akan diutamakan. Harapannya, bagi mereka yang sudah lulus sekolah setingkat SMA ini tidak lagi menjadi beban dan malah bisa ikut menghidupi adik-adiknya. Sekarang udah berjalan bagus, kita bina bagus, hasil kerjanya juga bagus. Nah, artinya sekarang masih ada 19 yang bersalah. Insya Allah nanti kita ambil, kita tata, nanti juga kita beri pembinaan. Artinya, anak ini harus bisa mandiri. Anak yatim yang sudah besar, ini juga harus bisa jadi pengusaha, harus juga bisa jadi pegawai, harus juga bisa jadi ASN. Dan dia akan bisa menghidupi dirinya selayaknya teman-temannya. Seleksi yang dilakukan juga bukan abal-abal. Wali Kota Maidi mengaku memiliki tim yang menelusuri keberadaan status anak yatim piatu tersebut. Mulai melalui wawancara hingga dibuktikan dengan akta kematian orang tua. Mereka yang terbukti sudah berkeluarga juga tidak masuk hitungan. Wali Kota memprioritaskan mereka yang baru lulus sekolah setingkat SMA. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu menuturkan, anak yatim biarpun sudah tidak punya orang tua, masih banyak yang peduli, termasuk pemerintah. Bukan dengan memberi bantuan atau santunan, tetapi Pemkot akan membantu dalam urusan mendapatkan pekerjaan untuk keberlanjutan ke depan. Mantan Sekda Kota Madiun itu mengaku hasil pekerjaan mereka juga sudah cukup baik. Apalagi kemandirian sudah terbentuk karena sudah ditinggal orang tua. Wali Kota mengecek langsung hasil pekerjaan puluhan anak yatim yang direkrut tersebut dan hasilnya cukup memuaskan. Saya Sandro Bimo Kurniawan. Saya Briawan Dwi Ansyah. Saya Lilis. Saya Katik Wartoro. Saya mewakili teman-teman anak yatim piatu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Wali Kota telah memperkerjakan kami di lingkup pemerintahan. Saya berterima kasih sekali sama pemerintah Kota Madiun, khususnya Pak Wali Kota yang sudah mengangkat saya sebagai tenaga upahan di Kelurahan Kuncen. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Pak Maidi sudah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman senasib anak yatim piatu untuk bekerja di pemerintahan kota. Saya banyak terima kasih kepada pemerintah dan Bapak Wali Kota Madiun bisa mengawal pekerjaan saya dan saya bersyukur bisa bekerja. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Momen Natal selalu membawa keceriaan dan kedamaian, seperti yang dirasakan umat Nasrani di seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali mereka yang berada di pondok pemulihan yang ada di Jalan Meliwis, Kota Madiun. Bermula sejak tahun 2015, Pendeta Rudi Elkel tergerak hatinya untuk mengajak teman-teman jalanannya agar merasakan kasih Tuhan.
Dirinya, yang juga berlatar belakang sebagai anak pang itu, mendirikan pondok pemulihan yang digunakan sebagai tempat penampungan untuk pemulihan. Saya latar belakang dari pang awalnya. Dari jalanan tahun 2002. Tahun 2002 itu adalah di jalanan sampai tahun 2007. Tahun 2007 saya kembali ke Papua, ke Maluku. Nah, di Papua dan Rama Maluku itu saya berjumpa dengan Tuhan di sana. Nah, terus akhirnya saya mengalami perubahan Mbak di sana Mbak, di Papua sana. Terus saya akhirnya meninggalkan segala hal yang jahat ya, seperti abu, obat, terus sudah nggak merokok lagi, perkataan-perkataan yang kotor, itu perbuatan-perbuatan yang jelek lah, itu sudah saya buang semua. Nah, tahun 2013 saya kembali ke Madiun. Nah, tapi di Papua itu saya sempat sekolah teologi di sana, sekolah pendeta di sana. Rudi mengaku selama ini banyak anggapan buruk terhadap anak jalanan. Maka dari itu, dengan didirikannya pondok pemulihan ini, dirinya berharap teman-temannya bisa berubah ke arah yang lebih baik. Terbukti, selama 5 tahun ini, Rudi mengaku sudah banyak perubahan yang ada dalam diri para anggotanya, yaitu menjadi lebih santun, menjauhi miras, lepas obat-obatan, dan juga lebih dekat dengan Tuhan. Di Natal tahun ini, dirinya berharap bisa menjadi momentum untuk menggerakkan hati teman-teman jalanan lainnya untuk ikut bersama merasakan kasih Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Juga mengalami hal yang sama kayak saya, mengalami satu perubahan dalam hidup mereka. Jadi mereka di jalanan tidak apa-apa, yang penting karakter mereka jangan karakter yang liar. Jadi betul-betul terkontrol seperti itu. Nah, akhirnya saya mendatangi teman-teman yang lama-lama, teman jalanan yang lama-lama saya datangin, terus saya kumpulkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, bersama Wakil Wali Kota Madiun dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Madiun mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru tahun 2021. Dengan semangat kebersamaan kita, song-song masa depan Kota Madiun yang lebih baik. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Mari kita wujudkan Kota Madiun dengan tatanan kehidupan baru yang lebih baik, agamis, dan berbudaya. Semoga damai dan bahagia selalu menyertai kita untuk mewujudkan Kota Madiun yang aman, kondusif, dan sejahtera. Selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya penanganan banjir terus dioptimalkan pemerintah Kota Madiun. Salah satunya melalui pengerukan sedimen agar aliran sungai lancar. Wali Kota Madiun Maidi meninjau langsung pelaksanaan pengerukan di Kalisono beberapa waktu lalu. Informasi tentang usaha pot relief untuk tanaman bonsai akan hadir setelah yang satu ini. Pengoptimalan fungsi sungai terus dilakukan. Pengerukan sedimen kembali dilakukan pemerintah Kota Madiun. Kali ini, pengerukan dilakukan di Kalisono, tepatnya di Kelurahan Tawangrejo. Wali Kota Madiun Maidi meninjau langsung proses pengerukan tersebut. Aliran sungai yang terhambat longsoran talut ditambah curah hujan yang tinggi menjadikan air meluap. Bahkan tercatat air masuk hingga ke rumah warga. Laporan yang diterima terdapat 5 rumah warga yang kemasukan air hingga setinggi 5 cm. Karenanya, Wali Kota bergerak cepat dengan melakukan pengerukan. Wali Kota Maidi mengatakan 2 alat berat standby 24 jam.
Selain itu, tim 27 sebagai tim pembersih sungai dan petugas BPBD juga siap selalu. Wali kota menyebut mereka bakal bergerak memberikan penanganan pada titik luapan air dari sungai. Titik tersebut akan langsung dilakukan penutupan sementara menggunakan karung sebagai langkah cepat. Setelah kita uji hujan yang luar biasa itu, ada beberapa yang ada yang longsor. Karena longsor, air tumpah. Air tumpah ini berarti ada 5 rumah lah yang kena. Kira-kira ya 25 cm. Nah, akhirnya ini kita masang, kita keduk, kita tutup semua. Sehingga yang hujan kita uji coba hujan yang luar biasa itu, kita udah lolos. Pemkot Madiun juga akan membangun talut permanen berbahan beton sebagai penanganan jangka panjang ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pengetahuan tentang penanganan kebencanaan wajib dipahami oleh anggota Gerakan Pramuka sejak dini. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seorang anggota pramuka bisa merespon dengan baik. Tidak hanya untuk menyelamatkan dirinya, tapi juga orang lain di sekitarnya. Untuk itu, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Madiun menyelenggarakan Diklat SAR bagi anggota pemula, yakni anggota penegak dan pandega dalam Diklat Dasar Brigade Penolong 1336 Kuarcap Kota Madiun. Mereka didiklat dengan proses untuk pendidikan bagaimana nanti menciptakan kemandirian dari para anggota pramuka ini, sehingga diharapkan mereka memiliki karakter dan kepribadian yang punya tanggung jawab terhadap dirinya, kemudian lingkungan dan masyarakat. Diklat SAR yang berlangsung di Bumi Perkemahan Ngerowobening ini diikuti 36 peserta selama 3 hari, yakni mulai 23 hingga 25 Desember 2020. Materi yang disampaikan pun beragam, mulai dari pengenalan jenis-jenis kebencanaan, posko dan dapur umum, survival, pencarian korban pertolongan pertama, hingga water rescue. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta memiliki disiplin yang tinggi, karakter yang lebih baik, beriman, bertakwa, mandiri, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, bangsa, dan negara. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam mengisi akhir semester, SMP Negeri 4 Madiun mengajak para siswa untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat, yakni melalui gerakan peduli lingkungan di dalam maupun luar sekolah pada Selasa 22 Desember 2020. Kegiatan yang diikuti oleh para guru, murid serta karyawan SMPN 4 meliputi pembersihan sampah di sekitar sekolah. Pihak sekolah sengaja memilih lapangan gulun yang biasa dijadikan jujukan masyarakat Kota Madiun untuk berolahraga. Lingkungan sekitar sekolah pun tidak luput dari kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga diikuti oleh warga sekitar SMPN Negeri 4 Kota Madiun. Wakasek Kesiswaan SMPN Negeri 4 Madiun, Agus Haryono menuturkan, agenda pada akhir semester ialah kelas meeting. Namun, karena masih pandemi, akhirnya dibatalkan dan diganti dengan kegiatan peduli lingkungan. Kedepan, Agus berharap melalui kegiatan ini dapat tertanam pada diri anak-anak untuk senantiasa merawat lingkungan sekitar, serta mengajarkan kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk anak-anak, kegiatan hari ini dengan kegiatan bersih-bersih ini, yang pertama adalah biarkan anak-anak itu mempunyai pola hidup sehat, itu yang utama. Kemudian paling tidak karena ini bergerombol, berkumpul, sekalipun prokes juga sama kami terapkan, paling tidak menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kemudian gotong royong, bagaimana itu sekolah kita biar tetap bersih, sehingga ketika mereka belajar nyaman. Karena ketika lingkungan sekolah itu katakanlah kurang bersih dan sebagainya, yaitu belajarnya nggak nyaman. Ketika belajar nggak nyaman juga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru itu kemungkinan untuk masuknya itu bisa, tapi tidak senyaman ketika lingkungan sekolah itu bersih dan sehat.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, para siswa dibekali dengan kantong plastik besar dan sarung tangan. Mereka juga mengenakan masker dan dihimbau untuk menjaga jarak, sedangkan para guru turut membantu dan mengarahkan siswa. Tidak hanya membersihkan sampah, para peserta juga merawat tanaman di sekitar sekolah. Seperti membersihkan area greenhouse, menyemai tanaman, menyirami tanaman, serta mengganti wadah tanaman yang sudah usang. Pot relief yang dipadukan dengan tanaman bonsai bisa menjadi satu karya menarik bernilai jual tinggi. Hal itu seperti yang dilakukan warga Kota Madiun ini. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Tanaman bonsai sudah sejak lama menjadi primadona di kalangan para pecintanya. Tanaman hias yang memiliki ukuran kecil ini memang sengaja dibentuk sedemikian rupa agar tampilannya menjadi lebih unik dan menawan. Tentunya tanaman bonsai tersebut tampil sempurna jika ditunjang dengan jenis pot bonsai yang sesuai. Berbagai jenis dan model pot untuk tanaman bonsai tersebut sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu pot model relief. Widodo, warga Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun ini merupakan pembuat pot yang digunakan sebagai wadah tanaman bonsai. Kurang lebih sejak 1 tahun terakhir, kerajinan membuat pot model relief untuk tanaman bonsai telah ditekuninya. Ditemui di kediamannya, pria 53 tahun itu mengaku jika inspirasi membuat pot tersebut lahir dari keadaan sekitar yang kini jarang membuat pot relief model bonsai. Menurutnya, untuk membuat satu pot ukuran kecil 30 hingga 45 cm hanya dibutuhkan 1 hari hingga jadi. Dengan menggunakan bahan baku seperti kerangka besi, kawat nyamuk, dan pasir yang berkualitas bagus. Pot relief bonsai pun dibuat sesuai dengan orderan. Widodo juga menambahkan cara perawatan pot agar awet cukup mudah, yakni dengan rutin mengecat setahun sekali. Sementara itu, untuk harga, kisarannya pun cukup terjangkau. Mulai harga Rp100.000 sampai dengan Rp2.000.000. Sejauh ini, pot bonsai buatannya sudah dikirim hingga Cikarang. Sementara masih sekitaran Jawa Timur. Mungkin kalau luar Jawa Timur ya sudah ada 1-2, paling jauh sudah ke Cikarang. Terus untuk penjualan kisaran harga 100 sampai 2 juta. Widodo berharap usahanya dalam membuat kerajinan ini tak hanya sekedar menghasilkan keuntungan bagi dirinya saja. Lebih dari itu, dirinya berharap usaha yang ditekuninya mampu menjadi upaya untuk melestarikan kerajinan pot relief yang kini sudah mulai jarang diproduksi. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Tiap tanggal 22 Desember, masyarakat Indonesia akan merayakan Hari Ibu. Ada banyak cara pula yang bisa dilakukan untuk merayakannya, seperti memberi ucapan, memberi bunga, atau mungkin seperti kegiatan yang dilakukan oleh tim bola voli Sabia di Kelurahan Sukosari, Kota Madiun.
Bertempat di lapangan voli Kelurahan Sukosari, belasan ibu-ibu memperingati Hari Ibu dengan cara berbeda, yakni dengan bertanding bola voli antar warga. Kostum yang digunakan pun cukup menyita perhatian. Pasalnya, para pemain bola voli diwajibkan mengenakan baju daster. Ya, baju daster yang identik dengan ibu dan biasa dipakai untuk melakukan aktivitas rumah tangga, kini dikenakan untuk bermain voli. Dengan mengenakan baju daster, para ibu-ibu unjuk kekompakan dan bakatnya dalam memukul bola voli. Tak jarang, aksi mereka mengundang tawa warga yang juga tampak hadir untuk menyaksikan pertandingan. Menurut Titik Sumarni, selaku koordinator tim bola voli Kelurahan Sukosari menuturkan, peringatan Hari Ibu bukan hanya sebagai peringatan saja. Lebih dari itu, Hari Ibu merupakan momen untuk mengapresiasi dan menghargai jasa-jasa seorang ibu. Baik, berarti hari ini kegiatannya apa aja, Bu? Ya, kita kegiatannya hari ini main bola voli dengan tim Sabia Sukosari. Kita memperingati hari Hari Ibu. Kita memilih memakai daster karena identik perempuan sehari-hari selalu memakai daster. Kita kedepannya selalu tim yang semangat dan tetap sportif. Melalui perlombaan bola voli ini, diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan antar warga dan ibu-ibu dapat selalu berperan aktif dalam kemajuan Kota Madiun melalui giat-giat yang melibatkan kaum perempuan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda menggelar sosialisasi petunjuk pelaksanaan musrenbang kelurahan dan kecamatan. Kegiatan ini berlangsung di ruang pertemuan iClub Madiun Senin 21 Desember 2020. Dalam kegiatan tersebut, Kecamatan Taman mendapatkan giliran pertama. Berbagai usulan pun mengemuka, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Madiun Maidi yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut memberikan sejumlah arahan. Wali Kota berpesan agar usulan yang disampaikan melalui musrenbang disesuaikan dengan RPJMD Kota Madiun serta menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota juga meminta kelurahan dan kecamatan ikut tegas dalam mengawal proyek infrastruktur di wilayahnya masing-masing. Jangan memberi celah kepada pengembang yang nakal, apalagi proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Wali Kota Madiun Maidi juga membuka gelaran sosialisasi petunjuk musrenbang untuk Kecamatan Kartoharjo Senin 21 Desember malam. Berbagai usulan juga mengemuka. Setidaknya terdapat 26 usulan dari 9 kelurahan di Kecamatan Kartoharjo. Di antaranya, pembangunan saluran untuk masalah banjir, jambanisasi dan rumah tidak layak huni, penerangan jalan umum, pembangunan jalan usaha tani, hingga masalah stunting. Wali Kota Maidi menyebut semua usulan harus terrealisasikan. Di hari kedua kali ini, giliran Kecamatan Manguharjo yang memberikan sejumlah usulan pembangunan untuk 2022 tersebut di iClub Selasa 22 Desember 2020. Seperti halnya di dua kecamatan lain, usulan pembangunan juga seputar peningkatan ekonomi, masalah kesehatan, hingga saluran. Selain itu, program jambanisasi, rumah tidak layak huni, penerangan jalan umum, hingga masalah stunting juga mengemuka. Wali Kota Madiun Maidi berharap usulan benar-benar dapat terakomodir di 2022 nanti. Wali Kota Maidi juga menambahkan tidak ingin terdapat usulan yang tertinggal, apalagi hanya karena melihat siapa yang mengusulkan. Setiap usulan harus terakomodir tanpa melihat siapa yang mengusulkan. 2022 itu kita akan sudah punya kelurahan mandiri. Artinya kelurahan mandiri itu potensi kelurahan semuanya bisa
dimanfaatkan kelurahan itu semuanya. BKL, UMKM, produk-produk dalam dia digunakan dia, dan kelurahan mandiri nanti akhirnya juga kecamatan mandiri. Jadi 9 kelurahan itu produknya apa, larinya ke 9 itu dia. Kita klaster. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tahun 2021 tinggal sebentar lagi, artinya 2020 akan segera terlewati. Berbagai kejadian telah terjadi selama tahun kembar tersebut, mulai pandemi COVID-19 hingga pembangunan. Begitu juga di Kota Madiun. Setidaknya, berbagai perubahan terlihat di Kota Pendekar. Hal tersebut menarik berbagai media untuk mengulasnya. Salah satunya datang dari Sakti TV Madiun yang khusus mewawancarai Wali Kota Madiun mengulas capaian tersebut sembari bersepeda Rabu 23 Desember 2020. Kegiatan sengaja dilakukan sembari bersepeda jalur sepeda wisata 15 km. Maklum, jalur sepeda wisata tersebut merupakan salah satu capaian pembangunan di Kota Madiun. Jalur sepeda wisata nantinya juga sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat, sebab jalur melewati titik-titik potensial kota dan sejumlah kelurahan. Di sana juga dibangunkan tempat berjualan bagi pelaku UMKM. Wali Kota Maidi mengatakan, ekonomi juga harus dipersiapkan. Karenanya, pembangunan yang bermuara pada peningkatan ekonomi tetap dilakukan di Kota Madiun. Seperti diketahui, Pahlawan Street Center sudah selesai dari ujung utara hingga selatan. Taman Sumber Umis juga terselesaikan sebagian. Begitu juga dengan sentra kuliner Rimba Dharma. Pembangunan juga melebar ke tiap kelurahan. Pemkot Madiun menambahkan anggaran Rp261 juta untuk tiap kelurahan. Wali Kota Maidi menambahkan anggaran itu dipergunakan untuk peningkatan perekonomian lokal. Setiap kelurahan punya tempat untuk memasarkan produk UMKM-nya. Sedang untuk menarik pembeli akan didatangkan dengan program sepeda wisata. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Madiun tersebut juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Hal itu dibuktikan dari sejumlah penghargaan yang diterima selama 2020 ini. Setidaknya terdapat 35 penghargaan sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut meningkat jika dibanding tahun sebelumnya. Jika ditotal, Pemkot Madiun di bawah kepemimpinan Wali Kota Maidi dan Wakil Wali Kota Indaraya selama 1,5 tahun terakhir sudah mendapatkan 64 penghargaan. Pada masyarakat Madiun juga cukup bagus. Dia semua mendukung pembangunan. Artinya dengan mendukung pembangunan ini, masyarakat Madiun sudah siap untuk go nasional, go internasional. Pemerintah pusat sudah mengakui. Artinya mengakui semuanya pemerintah pusat, pemerintah Jawa Timur. Kita 1,5 tahun mendapatkan 64 penghargaan. Artinya dengan penghargaan itu kita diberi penghargaan, programnya berjalan dengan baik, ini ada pengakuan dari penghargaan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Terciptanya kondusivitas dan keamanan di Kota Madiun diperlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, peran aparat keamanan sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Maka, kerjasama yang baik antara TNI Polri dan pemerintah daerah harus dipupuk guna menciptakan suasana kondusif dan aman bagi masyarakatnya. Sebagai upaya penguatan fungsi terpadu penanganan konflik sosial, Badan Kesbangpol Kota Madiun menyelenggarakan rakor tim terpadu penanganan konflik sosial di Gedung Diklat Selasa 22 Desember 2020. Kegiatan yang dihadiri oleh aparat TNI Polri dan perwakilan pendekar di wilayah Kota Madiun tersebut dibuka secara langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam sambutannya, Wali Kota berpesan untuk meningkatkan sinergi guna menjaga kondusivitas kota. Lebih lanjut dikatakan, pembangunan kota, baik secara infrastruktur maupun karakter masyarakat, tidak bisa berjalan secara optimal jika kerusuhan masih terjadi di wilayah tersebut. Untuk itu, hal-hal yang dapat menimbulkan konflik sosial harus dihindari. Selain itu, dalam penanganan COVID-19, Wali Kota berpesan kepada semua pihak untuk tidak kendor dalam memantau penerapan disiplin protokol kesehatan, apalagi menjelang libur akhir tahun 2020.
Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Upaya membantu masyarakat kurang mampu memang bukan sekedar tugas pemerintah, namun juga butuh uluran tangan dari masyarakat yang lebih beruntung. Karenanya, donasi dari masyarakat tersebut perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Amil Zakat Nasional, Basnas setempat, memberikan apresiasi kepada para dermawan yang telah bersedekah secara tertib dan lancar. Basnas Award tersebut diserahkan Wali Kota Madiun Maidi kepada 25 dermawan, baik secara individu maupun instansi. Penghargaan diberikan di Rumah Dinas Wali Kota pada Selasa 22 Desember 2020. Ini tindak lanjutnya, perilakunya, perbuatannya, ini sudah luar biasa. Saya terima kasih sekali dengan masyarakat yang sudah guyup rukun seperti ini. Dan semua lembaga BAS semuanya juga menumpang ke dalamnya. CSR ada yang menumpang ke dalamnya. Inilah terima kasih saya sehingga semua peduli. Apresiasi tersebut diharap menambah semangat para dermawan sekaligus memantik yang lain. Wali Kota mengatakan penghargaan hanya sekedar bonus. Balasan sebenarnya tetap pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, Wali Kota mengajak masyarakat untuk tidak pelit berbuat baik. Bukan karena penghargaan, tapi karena mengharap pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan itu juga diberikan bantuan melalui program Bina Usaha Duafa Mandiri Bisafari Basnas kepada 55 duafa termasuk duafa difabel. Bantuan berupa gerobak berjualan itu diharap dapat membantu warga kurang mampu dalam mencari rezeki. Bantuan dan penghargaan tersebut merupakan salah satu kegiatan rutin Basnas Kota Madiun untuk masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi turut menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kota Madiun masa bakti 2020-2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun Rabu 23 Desember 2020. Pelantikan DPD LDII tak hanya dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi, Ketua DWP LDII Jawa Timur Muhammad Amrozi Komawi juga hadir pada kesempatan tersebut. Ketua MUI Kota Madiun Kiai Haji Sutoyo serta perwakilan ormas lainnya seperti NU, Muhammadiyah, dan Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun mendukung program LDII, terutama dalam hal peningkatan keimanan dan ketakwaan, baik bagi anggotanya maupun masyarakat Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi sejak awal masa jabatannya dimulai telah menanamkan dalam dirinya untuk bekerja secara tulus, ikhlas, dan senantiasa mengingat Tuhan. Wali Kota berpesan kepada seluruh anggota LDII dan seluruh organisasi masyarakat yang ada di Kota Madiun untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban kota, sehingga kondusivitas di Kota Madiun dapat terus terjaga. Sementara itu, Ketua DPD LDII Kota Madiun Sukamto menyampaikan apresiasinya kepada Wali Kota Madiun Maidi atas dukungannya terhadap penyelenggaraan kegiatan LDII. Kedepan, pihaknya berharap LDII dan pemerintah Kota Madiun bisa terus bersinergi dengan baik. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Keberadaan koperasi menjadi sebuah wadah bagi para anggotanya untuk saling berbagi aspirasi dan berkomunitas. Berangkat dari sana, didirikanlah Koperasi Pemasaran Pendekar UMKM Bersatu Kota Madiun yang dilaunching oleh Wali Kota Madiun Maidi Senin 21 Desember 2020. Bukan seperti koperasi pada umumnya, namun Koperasi Pemasaran Pendekar UMKM Bersatu Kota Madiun hadir sebagai wadah bagi para pelaku UMKM di Kota Madiun untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan dalam memasarkan hasil produksinya. Sehingga diharapkan melalui adanya koperasi ini, para pelaku UMKM memiliki jembatan untuk mengenalkan produknya ke nasional hingga mancanegara. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi terobosan ini. Dirinya mengatakan pemerintah akan hadir menjadi yang paling depan dalam mendukung keberlanjutan koperasi agar benar-benar mewadahi UMKM. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
tempat-tempat kumuh semuanya. Anak-anak yang nakal. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas mengucapkan Selamat Natal 2020. Damai di hati, damai di bumi. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.